kalau gue bawa pulang buat dipelihara? Bulan-bulan karena dia punya rang yang besar. Oh, ayo cepetan. Sini biar gue cek. Anjir, ini masih ada. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di acara pameran jurusan MIPA dan Olimpiade Fancy Press 4.0 SMA Anurmania tahun 2024. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aska Zahir Dan saya Aska Delina, selaku MC yang akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Masuk ke acara pertama, mari kita saksikan penampilan dari siswa-siswi jurusan MIPA SMA Anurmania. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebentar lagi, kita akan memasuki zona sains. Are you ready? Di suatu hari, ada beberapa pendaki yang sedang mempersiapkan barang yang akan mereka bawa dalam pendakian ke Gunung Ciremai. Lalu, salah satu kelompok bertemu dengan beberapa kelompok pendaki lain. Mereka pun saling sapa. Setelah itu, beberapa kelompok memutuskan untuk memulai pendakian lebih awal. Karena mereka ingin sampai di puncak tepat waktu. Pendaki terakhir bergegas untuk memulai pendakian, karena mereka tak ingin tertinggal dengan kelompok lainnya. Jika mereka tiba di pos 4 terlalu lama, maka mereka tidak bisa beristirahat dengan maksimal. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Untuk menuju pos 1, para pendaki pun melewati hutan yang terbuka. Mereka berjalan dengan penuh rasa bahagia karena mereka kagum atas ciptaan Allah yang begitu indah. Pada saat perjalanan menuju pos 1, mereka tidak menemui kendala atau rintangan yang berarti. Dan mereka juga tidak menemukan spesies hewan apapun. Setelah mereka sampai di pos 1, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Karena lagi-lagi mereka harus mengejar waktu untuk sampai di pos 4 dengan tepat waktu. Ketika mereka hampir sampai di pos 2, mereka menemui hewan iguana dan jamur liar. Lalu mereka pun mengobservasi hewan-hewan tersebut. Woi, apaan tuh? Wah, ada iguana. Ambil ah. Bukan iguana itu mah, itu kadal sob. Itu betul iguana, sob. Iguana itu masih satu spesies, keluarga besar, kadal Igonidae. Tahu nggak lu? Oh gitu, berarti kalau iguana sama bunglon masih sama juga? Betul, masih satu spesies juga. Tapi iguana itu herbivora. Kalau bunglon itu karnivora. Berarti kalau gue bawa pulang buat dipelihara, aman dong? Aman. Tapi nggak semua hewan di alam terbuka boleh dipelihara. Jadi mendingan lu lepasin lagi dah. Siapa tahu dia lebih nyaman di alam terbuka. Kayak gua, lebih nyaman kalau udah sama dia. Yo, lagi-lagi cewek. Oke dah.
Lihat dah, ada jamur-jamuran tuh. Kalau ini boleh dong gue ambil, lumayan buat tambahan makan mie. Soalnya emak gue sering beli jamur di tukang sayur. Nanti dulu, ini di alam bebas. Kita nggak tahu nih jamur beracun apa enggak. Yang malu beli mah jamur tiram yang warnanya lebih terang. Sini, coba gue lihat dulu. Oh, ini gue pernah lihat di buku nih. Jenis jamur beracun. Namanya jamur amanita muscaria atau jamur fly agaric. Bentuknya emang hampir sama kayak jamur tiram dan masih satu spesies ke dalam klasifikasi kingdom fungi. Tuh dengerin, jangan asal ambil aja. Beracun baru tahu rasa lo. Emang kalau gue makan jamur ini, gue bakal kenapa? Jamur ini tuh mengandung senyawa psikoaktif yang efeknya itu bisa bikin halusinasi kalau lu konsumsi. Udah yuk kita lanjut aja. Lagian si Raka apaan aja mau dibawa. Pos 7 masih jauh sob. Oke gas, banyak juga ya ternyata larangan di gunung. Ya iyalah, tapi nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng aja, oke? Yaudah yuk, lanjut jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekarang mari kita berpindah ke kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang terlebih dahulu memulai pendakian. Kelompok tersebut berada di perjalanan antara pos 3 dan pos 4. Perjalanan ini berada di dalam hutan yang tertutup. Saat menikmati perjalanan, mereka pun terhenti karena melihat seekor musang yang sedang diintai oleh ular. Ada musang tuh. Coba tangkap Jak, gece-gece. Oke, gua tangkap nih. Awas Jak, ada ular di situ. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati. Tapi kayaknya musangnya mau dimakan ular deh. Oh, pantas aja tuh musangnya ketakutan. Itu ular sanca ya? Nama ilmiahnya Pitonidae. Dia suka hidup di tempat yang lembab kayak di hutan atau sawah gitu. Tapi dia nggak berbisa kan? Ya enggak lah, gue juga pernah baca. Walaupun dia nggak berbisa, tapi dia bahaya dan mematikan juga loh. Soalnya dia bisa nelan mangsanya bulat-bulat karena dia punya rang yang besar. Oh gitu. Ya udah, jangan deket-deket. Kemarin di FVP gua juga lewat nih tentang di ekosistem hutan. Rantai makanannya itu ular makan musang dan musang bisa makan biji-bijian atau hewan-hewan kecil karena dia golongan omnivora. Oh iya ya, kan dari biji kopi yang dimakan si musang, ntar bisa ngasilin kopi luwak. Luwak white coffee, passwordnya. Kopi nikmat, nyaman diminum. Jadi pengen ngopi. Ya udah yuk, lanjut nanti kita ngopinya di pos 7. Pendaki yang lebih awal sampai di pos 7. Mereka adalah kelompok pendaki yang ternyata memulai pendakian dari pagi-pagi buta. Mereka terlihat sangat kelelahan, sehingga memutuskan untuk beristirahat sejenak. Lalu, para pendaki memulai membuat tenda dan perapian kecil. Pada saat membangun tenda, salah satu dari mereka menyadari bahwa kompor portable mereka yang seharusnya digunakan untuk memasak malah tertinggal di base camp. Sambil nunggu kalian ngebangun tenda, gimana kalau kita nyiapin mie instan untuk ngeganjel perut kita semua? Tapi jangan pakai cabai ya gua. Kalau sakit perut mau dibuang di mana coba? Kompor kemana ya? Pesan tadi udah gue masukin dah. Kompornya kemana ya? Gimana sih lu, Jan? Kan tadi lu yang nyiapin. Kita masak pakai apaan kalau nggak ada kompor? Ribet, makan be yang ada. Mie instan dikremes-kremes juga bisa. Makan nih daun kering. Laper kan lu pada. Tapi kalau moncor-moncor jangan ngerepotin gua ya. Jaga etika di alam, jangan pada ribut. Sini, ini kan bisa jadi bahan bakar buat lu pada masak mie. Mana bisa, kebanyakan nonton Kian Santang lu ya. Udah, jangan berisik. Emang gimana caranya? Gini nih caranya, kumpulin daun yang banyak, terus bakar deh. Ya udah, lu kumpulin dah tuh daun-daun kering sama bekas sampah pendaki lain, tapi ingat secukupnya aja ya. Siap komandan, ayo. Coba nih, kenapa dan bisa jadi kering? Padahal di alam terbuka gini kan pasti kena sinar matahari dan kandungan mineralnya banyak. Hayo, kenapa? Ya, daun kering yang berubah warna dari hijau menjadi coklat gini kan bisa terjadi karena adanya reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna. Gitu.
Iya. Tuh, dengerin Jan. Ya udah nih nestingnya. Sini, gue nyalain apinya. Akhirnya, diskusi pun selesai. Lalu, setelah daun terkumpul, mereka mulai membuat perapian kecil. Dan pada akhirnya, api pun menyala. Dan mereka berhasil memasak mie instan tanpa menggunakan kompor. Malam pun tiba. Tak disangka ada satu kelompok pendaki yang datang dari bawah. Karena sesama pendaki, mereka pun bertukar cerita. Mereka memutuskan bahwa mereka ingin melakukan summit attack atau melakukan perjalanan ke puncak pada pukul 3 pagi. Setelah mereka menghabiskan kopi dan cerita mereka, semua pendaki pun masuk ke dalam tendanya masing-masing agar esok pagi tidak bangun kesiangan. Pagi pun tiba. Semua bangun untuk bersiap trekking menuju puncak. Pada salah satu kelompok, ada yang terdiri dari 5 orang pendaki. Salah satu dari pendaki tersebut merasa dirinya kuat terhadap suhu yang rendah. Akhirnya, pendaki tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan jaket dan hanya menggunakan flanel. Singkat cerita, semua pendaki melewati batas vegetasi yang sangat terbuka dan diiringi angin kencang. Di saat itu, pendaki yang tidak menggunakan jaket terkena gejala hipotermia. Duy, lu kenapa? Kesurupan? Kagak sob, ini gue menggigil. Tapi badan lu belum mati rasa kan, Duy? Iya Duy, lu udah pucet. Tolongin gue apa ini? Udah pada kebas ini badan gue. Woi, peluk, jangan sampai Duy kena dingin. Aduh Duy, lu makanya kalau disuruh pakai jaket tuh pakai. Angel si bocah. Lu tuh udah kena gejala hipotermia. Hipotermia tuh suhu tubuh lu turun di bawah rata-rata suhu normal. Lu orang lihat apa ini? Lahan kebuka banget, anginnya kenceng banget lagi. Nah iya bener, hipotermia itu kondisi suhu tubuh yang berada di bawah rentang normal manusia yang disebabkan karena lepasnya panas melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Untung teman-teman lu pada tahu gejala ginian. Kalau kagak, lu udah di ngajiin. Serem banget di ngajiin. Ya iyalah, lu aja ngira dia kesurupan. But lu. Idui makin parah nih menggigilnya. Ya udah yuk kita bikin api unggun aja kali biar bisa ngangetin Idui. Kita kumpulin dah kayu-kayunya. Nih udah kumpul, gue coba bikin ya. Nah gitu dong perhatian, gak usah disuruh baru jalan. Lu tahu nggak kenapa kita harus bikin api unggun? Nih dengerin, karena api unggun akan mengalami perpindahan kalor, yaitu radiasi yang dapat membuat tubuh kita menjadi hangat. Ketika mereka sedang menangani Idui yang terkena hipotermia, dan yang lain juga sedang sibuk menghandle api unggun, lalu beberapa pendaki yang dari bawah yang ingin menuju ke puncak pun sampai di tempat mereka. Bang, kenapa bang dia? Bang. Ipo bang dia, batu banget gak mau pakai jaket. Astagfirullah. Ya udah, coba nih minum teh hangatnya. Untung dari bawah masih ada. Iya coba kasih teh hangatnya. Bang, tolong yang cewek bisa buatin api unggun gak ya? Biar lebih cepet aja. Oke. Yang cewek bantu bikin api unggun aja ya. Yang cowok di sini aja. Bantu handle orang ini. Duy, nih minum dulu. Duy. Ya udah nih. Yang cewek lanjut ya. Gue bantu handle teman gue dulu. Bye-bye tapi. Ya udah sini aman sama gua. Ayo nih bantu gua biar cepet jadi nih api unggun. Ayo. Woi, ngapain masih liatin besi? Sono bantuin itu. Lu kan cowok, masa gue yang meluk? Iya bawel, ini baru mau gue handle. Ngomong mulu lu, dasar bawel.
Beberapa kelompok cewek pun membantu membuat api unggun, dan kelompok cowok fokus membantu mengembalikan suhu tubuh Idui. Lalu, ketika teh yang dibawa ingin diberi ke Idui, tiba-tiba... Weh, gak ada respon nih, udah dikasih air. Coba ke api unggun, biar hangat. Woi, api unggun udah nyala belum? Ayo cepetan. Udah nih, sini. Ya udah, ayo angkat. Coba cek detak jantungnya sama denyut nadinya. Sini biar gue cek. Anjir, ini mah masih ada. Tapi kok ngapa nih bocah nggak sadar ya? Masa ya kali bohongan? Ya kayaknya gue ketahuan deh. Woi, ini bocah udah nggak napas. Gimana dong? Hah, ya bener lu. Doi, jangan mati dulu doi. Dikit lagi kita mau sampai puncak. Kasih napas buatan. Minggir. Gua aja yang kasih. Mumpung habis makan jengkol nih gua. Bersanda. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Kita pasti bisa taklukkan dunia dengan mimpi kita. Mari berbagi, mari bermimpi bersama kita di sini. Yakini kau pasti bisa. It's CGR in the house, dan membuatmu percaya. Kamu terhebat seperti singa. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Penampilan dari teman-teman jurusan MIPA keren banget gak sih? Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Pendidikan dan Kelembagaan, sekaligus membuka secara simbolis pameran jurusan MIPA dan Olimpiade Friendship Race 4.0 tahun 2024. Ditandai dengan pelepas lampion oleh Bapak Haji Ade Lutfi Nugraha, Magister Agama. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat opening seremoninya luar biasa. Rompinya bagus-bagus, celananya bagus-bagus, seperti yang mau pada naik gunung saya lihat. Tapi saya di Tangerang gak punya gunung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hari Jumat pada tanggal 1 Maret tahun 2024
pada pukul 9:05 dengan resmi pameran jurusan MIPA SMA Andermania dibuka dengan resmi. Dimohon untuk Bapak Ferry berkenan untuk mendampingi Pak Ade Lutfi untuk melepas lampion pameran jurusan MIPA tahun 2024. Lampion udara merupakan salah satu contoh hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, benda di dalam zat cair akan mengurangi berat sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Adapun prinsip kerjanya 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Haji Ade Lutfi Nugraha Magister Agama atas sambutan sekaligus membuka acara secara simbolis pada pagi hari ini. Berikutnya masuk ke acara inti dari pameran jurusan MIPA tahun 2024, yaitu kompetisi water car draft, championship, dan science booth yang diikuti oleh seluruh kelas jurusan MIPA SMA Andermania. Mari kita mulai. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, para wakil Dewan Guru semua, dan Bapak Ibu Kajur. Hari ini kami hadir di pameran jurusan MIPA. Luar biasa, tadi saya setelah membuka langsung masuk ke arena stand pamerannya. Tadi ada pengawetan bunga, masuk ke stand booth, lalu masuk ke kuliner bir peletok, lalu ada welcome-nya Belanda punya dengan kincirnya,
Lalu di sini ada dari Belanda kita ke Palembang. Luar biasa. Di sini juga ada UNESCO Florist nih untuk apa seperti terrarium aquascape. Luar biasa. Kami mewakili Dewan Direksi menyambut gembira kegiatan ini. Luar biasa, SMA semakin berkembang. Tiap-tiap jurusan mampu menunjukkan kebisaannya. Dan saya berharap SMA tambah berkembang, tambah bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Khususnya dalam momen PPDB tahun ini, semoga target 8-9 kelas SMA untuk tahun 2024-2025 tercapai dengan sukses. Ya Pera, yes. Ya Pera, yes. Ya Pera, yes. Sukses buat SMA Ya Pera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Sartika Sari, Kepala Jurusan MIPA. Untuk tahun ini pameran MIPA bertema From Nature to Science. Kenapa kita ambil tema itu? Karena memang MIPA itu tidak jauh dari yang namanya alam, seperti itu. Kenapa ambil temanya adalah alam? Karena MIPA itu sendiri aja berasal dari ilmu pengetahuan alam yang tidak jauh-jauh dari alam. Jadi sebenarnya IPA itu tidak seseram yang dipikirkan teman-teman. Yang katanya fisika susah, biologi susah, kimia susah, tapi akhirnya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal kayak bir peletok, kemudian kincir angin menjadi listrik, seperti itu. Harapannya untuk pameran selanjutnya bisa lebih kreatif lagi, lebih fun lagi, pokoknya makin seru ke depannya. Perkenalkan, nama saya Hami Faiz, saya dari kelas 12 MIPA 3. Bedia. 2 minggu ada kali ya kita pulang jam 11, kita nyari bahannya jauh-jauh. Nih bikin ginian aja nih, min 1 kita bikin ginian. Nanti kita kalian bisa lihat stand kita tuh udah bagus banget tuh. Oke, siapa ya? Excited ya? Ini keren banget sih ini mah. Mobil tenaga ini bagus sih. Halo semuanya, nama saya Firdaus dari kelas 11 MIPA 3. Saya Wanda Aziza. Saya Niken Aprilia dari 11 MIPA 3. Jadi temanya itu kita ngambil temanya Belanda karena kan kita dapat materinya itu fisika energi alternatif. Jadi kita memilih tema Belanda. Yang pasti senang banget sih, kayak excited aja gitu mau buat stand buat kita. Kami dari kelas 12 MIPA 2, perkenalkan saya Sakla Sabila. Saya Dimas dari Samar. Oh, ini bisa dilihat sendiri, kami ini mengusung tema toko kebun. Persiapannya kemarin cukup rutin sih dilakukan dari jauh-jauh hari. Jadi menyiapkan kayunya dulu, menyiapkan bahan-bahannya, patungannya ini cukup itulah pricey banget. Saya ya cukup malu sih buat tampil di hadapan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, saya dari kelas 11 MIPA 1 dan rekan saya Nadia Rishakila dari kelas 11 MIPA 1. Persiapan kita itu, kita mulai persiapan udah 2 minggu. Tema kita itu ada tema Palembang karena ngambil dari makanannya pempek. Buat perasaan pribadi ya saya senang sih kita bisa pertama ini ngebangun rasa chemistry juga buat teman antar kelas, jadi saling kenal, jadi saling ketemu yang biasanya cuman kayak ketemu di kelas sekolah aja, jadi kita di sini bisa nyelesain bareng-bareng, mulai dari kayak kita capeknya atau mungkin rasa lelahnya bareng-bareng, pulang capek, pulang malam gitu sih. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Alfriansyah. Saya Ikal Mesa Putra. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Nah, persiapan sebelumnya itu kita udah banyak ngelakuin riset, kita udah banyak ngelakuin segala hal buat bikin mobil ini jadi kencang. Dan alhamdulillahnya pada saat kompetisi kita menang juara 1. Aduh, perasaannya gimana ya kalau dibilangin seneng ya pasti ya.